sepatutnya KPU menindaklanjuti soal Sirekap ini. Kita akan langsung tanyakan ke Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati. Mbak Nisa, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu Kompas TV. Mbak Nisa, jadi sebenarnya Sirekap ini membantu atau membuat gaduh sih? Kemudian ini sudah 15 hari lagi. Seperti apa seharusnya KPU menanggapi ini? Bagaimana Perludem melihat ini semua? Ya, kalau dalam pandangan saya, kenapa kemudian ada Sirekap? Karena proses penghitungan dan rekapitulasi pemilu kita kan masih manual dan berjenjang. Dan waktunya cukup panjang begitu ya, 35 hari untuk di tingkat nasional. Nah, bisa dibayangkan dalam waktu 35 hari ini kan kemudian orang berspekulasi gitu ya, siapa yang menang, siapa yang dapat suara banyak. Nah, ketika ada Sirekap, kita sebagai publik itu bisa mengikuti prosesnya. Karena kalau kita hanya yang manual saja, kan semakin tinggi tingkatan proses penghitungan dan rekapitulasi ini, publik semakin sedikit yang mengawasi. Beda dengan di TPS. Kalau di TPS semua mata bisa melihat TPS, orang masih antusias gitu ya, ngikutin proses penghitungannya. Tapi kalau sudah di kecamatan, kabupaten kota, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional, ya tidak semua publik bisa mengamati prosesnya. Bahkan tidak semua partai politik punya saksinya. Nah, makanya sebetulnya ada Sirekap ini menjadi penting gitu ya, sehingga kita bisa mengikuti prosesnya, bisa menjadi kontrol. Dan juga tadi ketika parpol atau caleg tidak punya saksinya, mereka juga punya pegangan yang datanya diambil dari Sirekap ini. Tapi melihat saat ini banyak protes begitu, banyak yang juga menganggap Sirekap ini membuat gaduh karena data yang kemudian hasil yang ditampilkan di Sirekap ini tidak sesuai dengan formulir model C, hasil yang diupload. Banyak sekali protes. Seperti apa Mbak melihatnya? Perlukah ini dihentikan sementara kemudian nanti dibenerin dulu, habis itu baru dimulai lagi? Ya, kalau menurut saya tidak perlu dihentikan, tapi bisa berjalan dengan paralel. Jadi sembari yang manual ini berjalan, berproses, KPU membenahi Sirekapnya. Nah, kenapa Sirekap ini tetap tidak perlu dihentikan ya? Kalau menurut saya, karena pertama, kalau di dalam PKPU terkait dengan rekapitulasi itu disebutkan bahwa data untuk proses rekapitulasi ini akan diambil dari Sirekap. Jadi Sirekapnya yang harus segera diperbaiki kalau menurut saya, tanpa harus menghentikan atau menutup Sirekapnya. Karena tadi kita jadi tahu ada masalah di sana sini kan karena Sirekapnya dibuka. Kalau misalnya Sirekapnya nggak dibuka, publik nggak tahu, publik nggak protes, nggak rame-rame di medsos gitu ya, jadi nggak ada kontrolnya. Nah, kalau ini ditutup, tadi ya hanya menyandarkan pada proses yang manual berjenjang, ya saya khawatirnya malah ruangnya semakin gelap, Mas. Publik nggak bisa ngikutin, caleg-caleg pun juga nggak bisa mengikuti. Nah, yang perlu dilakukan sekarang kan adalah KPU menjelaskan kepada publik. Misalnya, kenapa aplikasinya tidak bisa membaca secara akurat? Kenapa misalnya ada suara yang berpindah gitu ya? Kalau di media sosial kan ramai misalnya suara tidak sahnya ini nih yang dipindah ke partai politik tertentu misalnya. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada KPU. Apakah Sirekap ini kalau di hari tanggal 14 yang lalu kan dia ada permasalahan, dia nggak bisa baca angka. Nah, tapi apakah Sirekapnya ini juga kemudian bisa pindah angkanya gitu, atau misalnya apakah ada oknum yang kemudian bermain. Nah, KPU dan Bawaslu yang harus menjelaskan ini seterang-terangnya kepada publik, sambil juga KPU terus menyampaikan kepada publik, membuat disclaimer bahwa untuk hasil resmi ya tunggu yang manualnya. Tapi sembari kita menunggu yang manualnya, menurut saya kita tetap membutuhkan Sirekap ini sebagai alat kontrol dari masyarakat tadi. Kalau ini tidak secara paralel terus-menerus diperbaiki oleh KPU itu sendiri, karena kita tahu sebenarnya ada perbedaan juga ketika di Pileg itu bisa langsung dibenarkan atau dibenerin gitu ya kalau ketika ada salah upload dan tidak sesuai hasil Sirekap. Tapi kalau untuk Pilpres itu baru bisa dibenerin, misalnya mungkin Mbak Nisa juga pasti tahu di tingkat PPK gitu. Itu juga ada perbedaan di sana. Anda melihat ke depannya sebenarnya harusnya seperti apa sih penggunaan Sirekap ini? Kenapa masih bisa ada orang-orang yang salah upload dan lain-lainnya? Apakah Anda melihat sosialisasinya kurang? Pendidikannya dan edukasinya kurang kepada para KPPS. Itu yang harus kemudian dibenahi dalam waktu cepat dan ke depannya.
Ya, pertama dalam mempersiapkan teknologi dalam pemilu tentu tidak bisa tidak bisa dalam waktu singkat ya. Waktunya harus panjang, persiapannya harus panjang. Yang Mhm. dipersiapkan bukan sekedar infrastruktur aplikasinya, tapi mulai dari kerangka hukum, sumber daya manusianya, aplikasinya. Aplikasinya pun bukan sekedar ada aplikasinya, tapi misalnya bagaimana kebersihan cybernya, Ya. bagaimana ketahanannya. Semuanya harus dipersiapkan dan dalam waktu yang panjang. Nah, terkait dengan Sirekap ini, saya melihat bahwa Mhm. persiapannya belum maksimal. Karena misalnya bagi petugas KPPS saja, di hari H ada yang tidak bisa mengoperasikan, ada yang tidak bisa login misalnya. Nah, itu kan artinya tidak ada persiapan yang maksimal. Lalu kemudian bicara soal kerangka hukumnya, karena jangan sampai juga Oke. kemudian publik kita kemudian nggak percaya kalau kita mau menggunakan inovasi teknologi. Padahal kan penggunaan teknologi dalam pemilu juga saya rasa baik ya untuk Mhm, bisa mhm. menjawab persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan Ya. dalam pemilu kita. Nah, kalau kemudian trust kita terhadap teknologinya jadi turun, ke depan khawatirnya ketika kita mau berinovasi, orang jadi nggak percaya lagi terkait dengan penggunaan teknologi ini. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam menggunakan teknologi dalam pemilu, sistem informasi apapun dalam pemilu, yang paham cara kerjanya bukan hanya penyelenggara pemilu serta pengembangnya saja. Bagaimanapun juga pemilu ini kan kontestasi politik. Peserta pemilunya juga harus paham cara kerjanya seperti apa. Ya. Karena kalau tidak akhirnya yang terjadi seperti hari ini, banyak Mhm. spekulasi di sana sini gitu ya, yang justru kekhawatirannya nanti malah menyebabkan kepercayaan publik Tentu terhadap proses menjadi pemilunya menjadi ya. turun. Tentu menjadi PR sendiri begitu ya Mbak Nisa ya, Betul. ke depannya bagi Bawaslu dan KPU ini juga masih ada 15 hari. Kalau bisa dibenerin secara paralel biar hasilnya juga bisa akurat ketika dilihat masyarakat di Sirekap, dan itu menumbuhkan trust lagi kepada penggunaan inovasi-inovasi teknologi di kemudian hari soal pemilu ini. Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Sama-sama, Pemilu Mas. sore hari ini. Sehat selalu. Protes dalam proses penghitungan suara pemilu 2024, saudara, masih saja terjadi di sejumlah daerah. Informasi lengkapnya kami hadirkan saat Rumah Pemilu kembali ke layar Anda.